Halo, balik lagi sama kita M Podcast. Hari ini kita akan bahas tentang definisi cantik atau tampan karena itu menjadi syarat paling pertama ketika orang memilih pasangan. Jadi maksud lo seberapa penting sih glowing itu gitu? Buat apa nih pasangan hidup Lagi- apa pacar doang? Beda. Gak mesti glowing, nggak mesti glowing. Laki-laki kita nggak glowing, Mbak. Kan gue bilang. Ada kok produknya tuh. Apa namanya definisi cantik atau tampan. Jadi Oke. apa sih definisi cantik atau tampan menurut lo yang akhirnya kan itu menjadi syarat mutlak orang kalau dalam memilih pasangan. Pasangan apa nih? Pasangan hidup atau pasangan Oke, buat kalau lo dulu senang-senang? milih pacar atau sekarang lo pasangan hidup atau makanya dibilang pasangan kayak gitu. pasangan apapun ya? Pasangan apapun. Nah, oke nanti kita bahas. Lu mau pilih Oke. mau pasangan apa, syaratnya apa kayak gimana definisi. Karena cantik kalau dan tri tampan itu pasangan beda-beda kan? Oh gitu. Makanya oke. itu harus jelas. Yalah, pasangan. Siapa yang mau kasih tahu duluan? Lu, Tompel, silakan. Nggak usah. Definisi cantik menurut lu apa? Apa lo nyari yang tampan? Oh enggak lah. Oh enggak. Oke. Definisi cantik buat lu apa? Kalau gua manusia biasa nih, makhluk sosial, Ya. makhluknya visual. Oke. Pasti fisik lah dulu. Lihat mata dulu. Iyalah. Baru turun ke hati. Belum tentu. Kan Oke. bisa turun yang lain. Berarti itu Bisa dilewati. nggak berhenti langsung Iya. jos ke bawah. Bisa aja kan dia muter balik kan mata Ya, sini. bisa. Oke. Ya, oke. Itu berarti lo cari yang dari mata langsung ke bawah. Ah. Buat nyari pasangan. Gue bilang buat pasangan. Iya lo. betul lah. Nah Iya. ini pasangan apa Pasangan kan banyak, macam-macam kan? iya. Iya, Serah gua oke, dong. oke, Pasangan siap. kondangan, Oke. pasangan ke mall, itu Oke. kan beda-beda. Oke, kita sekarang lebih spesifiknya buat dia ya. Iya. Kita bikin. Iya. Katakan ini kalau buat pasangan Hidup. hidup Oke. yang lo komitmen sama bukan sama si pasangannya aja tapi sama Tuhan. Waduh, berat. Iya dong. Lo nggak Iya, bisa iya. nanya gitu San, dia aja gagal. Ya bukan ya makanya tapi kan dia bisa coba lagi. Oh iya. Lo masih mau betul. coba lagi kan? Ya harus dong. Iya. Gila, masa sendiri terus. Oke. Meninggal dong gua. Gimana Oke, Tri? Jadi apa kalau- yang lo lihat? Kalau gue tipe kalian pasti nggak munafik lah. Ya. Manusia Ya. tuh makhluk visual, jadi pasti fisik yang terlihat dulu gue bilang. Oke. Yang sifatnya tangible yang kelihatan nih. Oke. Itu pasti yang Ya. paling pertama dilihat lah. Oke. Baru nanti ketika lo sudah ngeliat itu, baru ke hal-hal yang lain. Misalnya sifat, terus misalnya wawasannya, Wawasan. terus intelektualitasnya, Oke. nyambung nggak gue ngobrol, Ya. gitu-gitu loh. Ada hal yang bisa diobrolin dan bisa dijalanin bareng-bareng nggak gitu loh. Oke. Mungkin nggak mungkin semuanya sama lah, nggak mungkin lah. Pasti ada perbedaannya. Tapi pasti ada satu hal yang bikin lo klik, entah ngobrol apa, sesuatu atau sifat apa yang mungkin sama. Punya lo pengalaman kayak gitu ya ibaratnya lo udah pilih pasangan ini. Katakan pasangan latihannya lah buat yang ini. Iya, iya. Terus Belum yang serius, lo setelah lulus kualifikasinya lah. Iya. Kualifikasi mata udah lulus Iya, nih. visualnya udah. Visual udah lulus. Nah, lo punya pengalaman nggak ternyata di kualifikasi lain nggak Selanjutnya, lulus? Selanjutnya ada nggak lah, lulus. pasti Nah, ada contohnya lah. misalnya kayak gimana? Ada tuh? misalnya, Ah. gue pernah tuh waktu itu Iya. kan, secara fisik oke lah. Oke. Fisik tuh udah memenuhi syarat banget lah. Oke. Dia cakep, putih, tinggi, Iya. terus apa Bihun namanya? itu mah. Lo kawin aja sama Bihun. Kan gue bilang kalau langsing baru, kan belum langsing nih. Oke. Kayak gitu-gitu. Oke. Nah, akhirnya kan ngobrol dong, mulai Iya. ngobrol misalnya lewat Chat, apa kayak oke, gitu-gitu oke. zaman itu kan. Tapi ketika ketemu orang tuh bisa berbeda gitu loh. Iya. Iya. Lo pasti pernah kan nemuin orang yang asik di chat, ternyata Di dunia nyata dia ketemunya nggak asik. Kaku kayak kanebo. kaku. Iya. Iya, Kayak ternyata kanebo kering. iya. Iya. Emang ada beberapa kan, Iya. termasuk gue pun kayak gitu. First impression gue pasti ketika Di chat. di chat asik, oh setelah ketemu nggak seasik itu juga. Oh gitu. Gua boleh nanya nggak yang lebih dalam lagi? Lo kan gagal dalam pernikahan nih bro. Oke. Kayaknya. itu oke. Makasih ya. San, bisa nggak Kenapa sih sih? agak dilembutin Iya. gitu? Lo pernah gagal? Enggak, Oke. lo jangan kayak gitu dong. Lo kan pernah menikah Lo kenapa gitu. ngajarin gua? Lo jawab aja. Kalau gua nanya lo jawab aja. Lo tersinggung nanti lo ajuin aja ke hukum atau apa kalau Gua nggak nggak suka. mau nih dibayar. Kayak gitu. Jadi menurut lo itu ini nggak apa-apa dong pelajaran. Nggak Iya, apa-apa lah. nggak Secara apa-apa. dia kan udah istri yang lu pilih itu berarti kan udah lulus dari kualifikasi. Oh iya. Sampai Sisi akhirnya itu serius dan tadi. sampai akhirnya gagal. Gagal. Itu apa? Apa? Yang akhirnya ada bagian yang nggak lulusnya gitu. Pasti ada itu. Pasti ada lah, Oke gitu. tapi kayak gue nggak mau ngebahas itu lah. Itu kan Itu Itu kan oke. dapur. Oh iya, Bu.
tukang dapur. Susah. Tapi Gua sengaja tadi biar gua ngorek itu sih sebenarnya tapi dapur nggak boleh dong iya. ngomongin orang yang masih ada. Iya. Kalau contohnya udah mati nggak apa-apa. Lu bukan ngomongin dia, tapi ngomongin tentang diri lu. Oke, kayak gini. gitu. Kalau gue gini, kalau gue dalam perjalanan gini, Ya. ketika lo deket sama orang, Ya. lulus visualnya, Ya. terus ngobrol ternyata juga nyambung, akhirnya lo jadian, jalan, Ya. pacaran, terus akhirnya memutuskan menikah. Ya. Nih fase-fase yang berbeda, yang kita juga harus tahu. Misalnya fase pacaran sama menikah itu pasti beda. Ya. Oke. Banyak hal-hal yang kita nggak tahu di pacaran keluar di pernikahan misalnya. iya. Sehingga ketika komitmen lo itu nggak kuat di awal ketika menikah itu, terus lo menemukan sesuatu yang tidak sesuai waktu pacaran, Oke. itu bisa menjadi salah satu pemicu berarti lo untuk ribut. pernikahan untuk lo apa, itu berarti hanya gitu. bentuk visual. Lo berarti pernikahan lo tuh nggak melibatkan Tuhan, ya nggak sih? Ya gue melibatkan Tuhan lah, orang gue Menikah. akad juga pakai Akad Tuhan. itu Emang melibatkan iya. Tuhan. Ada penghulu itu melibatkan Enggak, Tuhan. enggak, tiba-tiba nih pas perjalanan. kita kan nggak tahu ya perjalanan. kayak Siapa gitu. tahu dia tuh ilfil gara-gara mantan istrinya ngorok. Jadi dia akhirnya Ya dia bisa kita nggak jadi. tahu. Nggak Enggak, boleh tapi disebut. itu ada pelajarannya ya kan. Iya, pokoknya step buat gue sih mau pacaran, mau menikah pasti ada sesuatu yang Iya. mungkin lo sendiri nggak siap. Oke. Gitu. Oke. Oke. Menurut lo definisinya gimana? Ketampanan itu menurut lo apa? Ya dong. Tampanan, Ya. Apa tadi? Iya, laki lo tampan nggak? tampan. Tampan. Pada masanya. Pada masanya. Oke, Kan gimana? lo pernah gimana? berdoa dulu. Gue tuh dulu ya waktu pacaran tuh gue Ya. tuh sering cerita ini ke Teman-teman lo. bukan mahasiswa gue. Mahasiswa. Jadi gue tuh suka cerita. Waktu itu lo belum punya teman seperti kita. Iya, dia pernah cerita ke gue juga. Iya. Nggak, tapi gue tuh selalu cerita gitu. Gue tuh setiap berdoa gue selalu spesifik ya. Gue dulu pengen nanti kalau punya suami gue pengen punya suami yang pakai seragam dapet. Ya kan? Oh. Kayak gagah gitu kan. Iya, seragam pakai pemadam seragam. waktu itu kan. Bisa pemadam, polisi, TNI atau apapun pilot atau Apapun, yang apapun penting lah. seragam Nah, dulu, Bang. gue tuh gak pernah bilang mau seragam apa, tapi yang penting seragam. Iya. Lo lupa. Makanya harus lebih spesifik ya. Iya. Seragam misalnya perwira harus Ah, spesifik. iya. Betul, Gue kan setuju cuma sih. minta seragam doang, udah dikasih. Oh. Ya Allah, aku pengen suami yang lebih tua, dikasih. Iya. Alhamdulillah. Iya. Tua banget malah. Enggak juga 4 juga tahun lah. bedanya. Buset. Tuan Isan. Oh iya sih. Ya, Habis terus, gitu, aku pengen suami yang dewasa, dikasih. Oh iya. Dikasih. Masuk. Suami yang orang Jawa karena pengen panggilnya Mas, Iya, dikasih. Masuk. Suami yang alisnya tebel, dikasih. Emang harus Enggak. doang. Ntar dulu belum Ini selesai. sebenarnya cara lain dia mau beli sesuatu kayaknya biar suaminya dengar. Nah, kau bisa aja, Wak. Hah? Belum. Jadi itu memang harus spesifik. Habis pengen punya yang matanya tuh gede, jadi biar anak gue tuh mata itu bersinar, dikasih kan. Emang gak repot ya kalau Ntar podcast dulu. ditemenin lakinya begini. Iya, makanya Ngejilat. Tapi guys, tapi gue lupa minta, tolong kasih semua dalam bentuk yang proporsional. Jadi kan ya juga sih. Alis tebel, tapi kalau agak ke atas juga gimana gitu ya? Hah? Ya juga sih. gue lupa minta sama Allah, tolong kasih dalam bentuk yang proporsional supaya enak dilihat semuanya. Gue lupa minta. Minta lupa. Kesel lu kasih tuh ke adik gue. Kalau misalnya minta, Jadi definisi tampan menurut lo tuh dari yang Enggak. visual itu aja tadi atau ada lagi? enggak yang lain? kalau zaman dulu. Jadi gue tuh memang mengalami pergeseran ya. Pas gue tamat SMA, pasti kan gue pengen punya pacaran gue, dia tinggi, anak basket, putih, keren, wah harum, segalanya lah pokoknya ya. Tio. Iya, iya. Tio, putih, tinggi, jago main basket. Nggak tinggi. Nggak berani ngungkapin apa? Miskin. Oh miskin. Yo. Tapi enggak sih, pas zaman itu 19 tahun gue nggak mikir dia punya Iya duit lah. apa enggak. Yang Belum penting sampai. keren, yang penting Yang penting keren, keren. yang penting pokoknya semua cewek ketika ngeliat dia keren. Tapi kan Oke. setelah itu umur gue bertambah, lama-lama kerjanya apa ya gitu, bisa nggak ya nanti mencukupi gue. Wow, udah mulai mikir. Udah mulai mikir. Oke. Tapi lama-lama akhirnya kenapa akhirnya gue memilih suami gue untuk gue nikahin karena Iya. menurut gue Iya, nih ya, iya. dari sekian banyak hubungan yang gue jalin, Caila kayak banyak aja, padahal mah nggak berapa banyak. Disakitin aja tuh. Hah? Sama gua katanya banyak. Tapi Iya. kenapa gue pilih suami gue karena dia yang bisa ngatur. Wih. Oke. Karena gue yang dominan gitu kan. Nah tapi sama gue pilih suami gue karena apa? Nah dia bisa
mengimbangi kedominan gue sampai akhirnya gue nggak dominan lagi itu. Nah itu jadi menurut gue seiring berjalannya waktu kriteria itu akan semakin gugur gitu. Mungkin dulu banyak kriteria gue kan. Akhirnya lu memaklumi ya. Akhirnya semua memaklumi, oh nggak apa-apa lah ini nanti kan bisa begini, oh nggak apa-apa ini Gitu, men. bisa begini gitu. Bukan gugur sih, menurut gue gini. Bukan prioritas. Gini, apa perubahan dominasi yang tadi gue bilang kan. Perubahan dominasi dulu ketika remaja, sekolah, kuliah tuh dominasinya adalah hati kan. Hati, lo suka Bukan sama orang tuh logika hati. ya? Waktu Iya. kuliah. Iya sampai kuliah pun masih hati lah, masih cinta-cintaan. tuh Kayak lu masih dulu, lah. lu lagi Iyalah. enggak, dia lagi di puncak, ceweknya manggil suruh turun ke rumah jemput Ya turun makanya itu gue pakai bilang hati. sampai dengan fase-fase itu lu bekerja nih pasti fasenya dominasinya hati. Enggak logika kecil. ya. Ketika lo sudah bekerja, fase udah mulai Lu serius. sebutnya nafsu kali, enggak hati. Enggak lah, gue lebih halus aja gue bilang. Hati lah. Dominasi hati itu pasti lebih dominan ketika fase-fase yang itu. Ketika lo sudah bekerja, lo tahu menikah itu butuh biaya, gedung mahal, makeup mahal, catering mahal, undangan mahal. Akhirnya dari dominasi yang hati ke dominasi ke logika. Udah mulai logis nih. Oh ganteng. Tinggi-tinggi. Kerja kagak, misalnya kayak gitu-gitu loh. Udah mulai mikirin kayak gitu-gitu. Ganteng, tinggi, kerja. Mertuanya pensiunan kayak gitu. Udah mulai tuh logika-logika kayak gitu udah mulai masuk tuh menurut gua. Gua pun begitu. Kalau gue kayak waktu kuliah itu justru kalau gue tuh jatuhnya kayak belajar gitu men. Belajar kayak gitu maksudnya gimana cara komitmen kayak gitu, cara pegang komitmen untuk gue nggak ke orang lain, tetap fokus ke yang satu kayak gitu. Gue jatuhnya ke situ aja sih. Kalau bicara tentang gua mikir lebih panjang itu justru setelah menikah. Sebelum nikah gua nggak ada mikir itu. Wah, ini lucu juga nih. Gua setelah menikah gua baru mempersiapkan. Karena sampai titik gua menikah itu gua karena mungkin culture-nya beda kali ya. Iya, betul. Culture-nya mungkin setuju. udah ada abang gua lah. Berarti orang tua maksud kayak lo gitu. ketika lo menikah lo nggak punya kriteria apa-apa, ya udah dapetnya ini gue nikahin Oh ini deh. enggak. Itu gua punya kriteria dong. Gua kalau yang pasti ya secara good looking itu penting. Fisik lah. Tapi satu yang paling penting lagi itu adalah inner beauty menurut gua. Inner beauty ini banyak loh San. Inner beauty ini banyak apa aja nih? Wawasan. Dia Jadi berwawasan tapi dia nggak baik, atau dia baik tapi nggak berwawasan. Pilih mana? Nggak bisa. Lu nggak bisa. Lu jangan taruh orang di pilihan kayak gitu. Itu kan Hati-hati nanti buat pos ganda. Buat apa baik doang wawasannya benga. nggak boleh ngomong. akhirnya lu makan hati hidup lu cuy seumur hidup. Haram ngomong gitu loh. haram. Nggak boleh loh. Enggak. Jadi gini gua kasih tahu ya, gua sempet kemarin nih bahkan di umur atau di duduk kali, jenjang Pak. enggak apa-apa. Jadi di jenjang umur gua yang segini gua sempet yang underestimate. Gua nonton film, gua underestimate-nya terhadap artis yang dipilih sama di film itu. Film Thailand mungkin lu tahu film Bad Genius itu. Jadi, ini anak memang jenius banget, men. Tokoh utama yang jenius ini waktu pertama gua nonton itu buruk menurut gua. Menurut gua, mata orang kan beda-beda, relatif kan cantik. Sedangkan biasanya film tokoh utama pasti cakep gitu ya maksudnya. Nah, terus ada satu lagi temannya dia, sahabatnya dia itu yang bengak, tukang nyontek, anak orang kaya, cantik banget, manis, rambutnya hitam, terus Asia banget gitu nggak? Iya. Oke. Kalau gua ini sorry ya, ini selera beda ya kan. Maksudnya gua nggak suka yang Chinese banget kayak gitu. Kalau ngelihat artis kayak gitu ya kan. Lu sukanya ala-ala Dian Sastro gitu yang Indonesia banget. Iya, agak ininya kecil Melayu aja. lah. Iya, Melayu kayak gitu. lah. Nah, di situ tuh gua waktu pertama nonton gua bilangin ke istri gua karena film recommendednya istri gua gitu, rekomendasinya istri gua bilang, "Anjir ini film tolol deh sutradara ininya produsernya milih artis utamanya buruk," kata gua. Nonton aja dulu kata dia kayak gitu. Gua tonton. Habis itu gua kayak ngejilat ludah sendiri. Kenapa? Ya, Ternyata karena ini di situ tuh yang artis utama ini mungkin tadinya face-nya biasa sih sebenarnya. Dia nggak buruk, biasa. Cuma dibanding sama sahabat dia yang bengak itu jauh lebih cantik sahabatnya. Tapi setelah film itu gua selesai nonton, Baru tahu. iya inner beauty itu ngalahin Penting. semuanya, men. Inner beauty itu ngalahin semuanya menurut gua. Iya.
Ya inner beauty kan banyak kan, Iya. ya kecerdasan, apa namanya dari skill bisa Hati. iya karakter, sikap kayak gitu, atau dia bisa nyanyi, bisa menari itu kan ada inner beauty yang keluar dari itu orang gitu ya kan. Banyak kok teman-teman kita, maksudnya teman-teman gue juga ada gitu. Yang lo pasti ngelihat kok segitu Biasa aja sih, aja. padahal dia ganteng misalnya atau dia cantik gitu. Kok B aja sih pasangannya kayak gitu-gitu kan. Iya. Tapi ternyata ketika ketemu ngobrol Luar emang ini biasa, sesuatu, iya, iya memang dia ini menarik banget gitu loh. Iya. Karena menurut gue dia. gini ya, menikah itu mungkin di usia 20-an kita akan melihat muka ya cakep apa enggak. Muka Tapi, juga, iya. tapi ketika menikah kriteria itu akan berubah sama kita mencari orang yang satu visi sama kita. Karena kan pernikahan itu panjang ya, seumur hidup Yes, dengan iya, banyak iya. masalah. Kalau seandainya kita cari orang yang nggak satu visi, yang nggak bisa jadi membantu kita memecahkan masalah-masalah yang ada, ya susah gitu. Iya. Karena kan bahtera rumah tangga itu berdua menjalani gitu ya, mencari solusi berdua. Kalau cuma cakep aja enak dilihat tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Menikah itu menurut gua menikah itu adalah ketika lo udah ijab kabul itu artinya lo memaafkan dan memakluminya seumur hidup. Betul. Kalau Iya. lo nggak bisa pegang itu, selesai sih rumah tangga. Kalau lo lo. belum sampai di tahap itu, Lo nggak bisa memaklumi dia dan lo nggak bisa memaafkan dia kapanpun apapun itu. selama tidak ada misalnya. Ya selama Perselingkuhan. nggak ada perselingkuhan. Ngapain ngomongin perselingkuhan lo? Kan gua nanya. Kayak bener aja. Ya bener loh maksud gua. Ya maksud gue ini nggak kesalahan, bisa. ya kesalahan-kesalahan yang maksudnya itu yang nggak vital ya namanya ya. Nggak Ya. fatal. Fatal. Ya, maksud, Alat ya, kali. Oh, iya. Alat kali. Vital tuh. Ya nggak bener juga. Bener juga yang menggunakan alat vital ya. Ya nggak apa-apa lah. Tapi men kalau culture kita itu apa namanya orang lain tapi ada juga yang pakai alat vital itu is okay juga. Ya makanya gue bilang kalau misalnya kayak gitu Harus ada ininya juga sih sebenarnya harus ada alat ukurnya juga. Iya. Ini alat ukurnya orang Indonesia aja lah ya. ya misalnya kategori selingkuh udah masuk kategori selingkuh tuh apa misalnya tadi kan lo harus menerima segala macam kondisi Iya. misalnya oke, satu hal yang gua nggak bisa maafin kan baik tuh orang Iya. banyak kriteria lah Iya. lo boleh misalnya lo bangun kesiangan lo malas cuci Iya. piring apa Iya, kayak gitu gitu iya. masih bisa Oke. dimaafkan Iya. tapi satu hal yang gua nggak bisa maafkan misalnya ada teman gua tuh kayak gitu Ada. Selingkuh. misalnya Atau KDRT. atau KDRT Iya. nah selingkuh itu kan kategorinya juga banyak kan Iya, selingkuh iya, iya. selingkuh Ya, lahir doang. Iya, tukang ada yang jajan. lahir batin. Oh, laki lo tukang jajan, berarti kan badan doang kan? Ya, Sampai ada ke- yang iya. kayak gitu ada. Tapi ternyata ada yang Tapi lahir banyak batin banget sampai yang dia. mau- Enggak, tapi Potong. definisi Terus- selingkuh itu ya men, definisi Ada tuh. selingkuh ini, gue pernah ketemuin case kayak gini selingkuh. Dari yang paling tinggi yang sampai rendah itu gue pernah ada temennya temen gue bilang ke temen gue gini, gue tuh cuma jajan. Nah, berarti kan lahir doang nih. Gue cuma jajan, gue bener-bener nggak jatuh cinta sama si apa PSK ini Iya, kayak betul. gitu ya. Gue Iya. udah gue bayar dia Gua selesai. ada temen gue juga yang bilang gitu. Iya. Dia Ada. sebatas itu jajan men gitu. Lahir Gue nggak berarti. pakai hati sama sekali, Betul. udah selesai. Iya. Kayak di film ini Mel. Apa? Film apa sih yang lagi hit di ibu-ibu tuh yang pelakor tuh? The word of the marriage itu. Iya kan dia Iya. bilang kayak gitu laki-laki. Gua tahu kok kenapa lo laki-laki mau itu nyebutin. selingkuh itu kayak dia berak. Kadang-kadang dia nggak berak di rumah selalu. Ya bisa di toilet umum kayak gitu. Ya, kencing Ya. kan? Nah, terus itu kan ibaratnya itu selingkuh yang udah menurut gua itu yang tingkat tinggi Ada lah level- kayak gitu level high lah, level yang orang akhirnya menerjemahkan hubungan seks itu sama orang lain itu belum tentu selingkuh gitu. Tapi gua ada satu lagi tuh dulu apa namanya pegawai gua lucu dia tinggal di rumah gua karena kan suami istri itu akhirnya gua usir karena ini mengganggu banget ini racun banget ini di rumah gua. Jadi gua yang anak buah gua ini adalah suaminya gitu. Nah si istri ini posesifnya itu kacau men. Posesif. Posesif. Lo tau nggak kenapa? Kenapa? Dapat SMS dari itu lu biasa nggak sih? Apa? Yang alat Iklan? yang mau panjang alat vital. Alat vital. kayak Ya. gitu. Pembesar atau payudara. dari atau judi Iya, kayak gitu. iya. Ada juga kan ada Ada. yang lu mungkin naruh nomor nama apa kayak gimana di mana yang akhirnya Mas Tri aku kangen lo. Iya. Ada kan yang kayak Iya. gitu kan? Sering. Yang bohongan juga sering. Lah kalau Tri Anak- itu dari anak- mantan customernya. Ya nggak tahu lah. Terus? Kalau gua anggap SMS blast kayak gitu karena si iya, anak iya. buah gua ini yang laki-laki, Hah. gua ngelihat sendiri itu istrinya langsung ngebanting handphone. Buset. Dan gua tanya itu kenapa? Nggak tahu ada SMS gitu. Coba gua lihat SMS. Astagfirullahaladzim kata gua. Itu maksudnya tuh fase tuh macem-macem sih Iya. masing-masing orang kayak gitu. Tapi gue pernah baca quote gini. Pendidikan anak itu dimulai Ya. tidak dari anak usia dini loh.
Tapi di saat ini kalian buat yang laki-laki ya, di saat kalian memilih istri. Korelasinya sama tampan sama selingkuh tadi Lah, apa? entar dulu. Oh, iya, oke. Jadi kenapa sampai ada quote begitu kan? Iya, oke. Artinya kalian kalau milih istri Ya. itu memang carilah seseorang yang memang mampu menjadi istri dan ibu yang baik. Ya. Oke, Oke, kriteria. Jangan tiba-tiba jadi apa namanya, jadi kayak ahli pendidikan San, buat gue nggak mau anak, ngomongin kayak gitu San, udahlah. tapi itu sulit banget loh kalau misalnya lo sudah coba menerka-nerka nih ya gue bilang kan. Ya. Kan si pasangan kita juga belum punya anak. kita belum punya anak nih. Iya. Gimana kita bisa tahu tuh kalau misalnya si pasangan kita ini selain baik jadi istri, tapi juga akan baik jadi ibu misalnya, ibu yang baik. Itu nggak gampang loh. Mungkin lo bisa dilihat dari gini, dia mau belajar nggak sih orangnya gitu. Lu kelihatan lah, lu kelihatan waktu mungkin ketemu anak kecil yang fake sama yang enggak kelihatan, men. Ya ada banyak orang yang misalnya cewek tuh ada yang nggak suka anak kecil, ada loh. Ada Loh makanya. tapi ketika Ada. dia punya anak dia Berbeda bisa. sayang banget kayak gitu. Ketika anak sendiri langsung jadi sayang, jadi lebih apa? Lu lebih protektif kalau kayak gua gitu. kan kalau gua bro ya, kalau ditanyain tentang bagaimana kriteria itu, gue selama membahas manusia ya men, ini makhluk dinamis cuy. Benar-benar nggak ada hukum baku gitu mau untuk membahas lo harus kayak gini nggak mungkin. Orang itu berubah kapan pun Betul, kayak gitu. betul. Jadi kalau ada kata-kata kayak gini, lo nggak bisa nuntut dia untuk berubah kayak gitu. Itu kata gue, menurut gue itu kata-kata yang keluar dari orang yang pesimis. Menurut gue. Iya, nggak apa-apa. Ya, orang nggak punya Nggak pendapat. apa-apa lah kan menurut dia. Karena gini men, itu kadang orang kan waktu udah pacaran terus tiba-tiba bilang ke orang lain, gue nggak bisa ngerubah pacar gue, itu udah haknya dia kayak gitu. Menurut gue itu nggak bisa men. Makanya berarti kan itu statement itu keluar di saat lo di level yang segini nih misalnya nih. Iya. Jadi standar pasangan dia udah segitu aja gitu. Karena loh. gini men, orang dia pasti pertama dia nggak cinta kan si pasangan, waktu dia kejar akhirnya dia menjadi cinta, itu kan perubahan men. Kayak gitu. Yang benar lu bukan nggak bisa ngerubah, cuma lu nggak punya cara yang tepat dan mungkin nggak cukup waktu lo. Iya. Gitu men. Kalau gue ada sih yang gue setuju lah soal kayak gitu. Karena kan di agama kita juga gitu kan. Walaupun kita sudah ditentukan kode dan kodarea lo mati kapan segala macam, tapi Tuhan kasih media buat nego kan. Iya, lo buat nego. berdoa. Ya, siap. Udah kasih kayak gitu ya. Sama mungkin kalau itu ya pemahaman tadi gue bilang. Ya. Milih pasangan tadi kan, lo harus punya wawasan, lo harus punya intelektualitas yang bagus sehingga hal-hal kayak gini ketika menyikapi sesuatu lo punya cara nih dibanding tadi statement yang si cewek itu, misal lo temen lo yang bilang nggak bisa, gue nggak bisa ngerubah dia udah kayak gitu, nah kayak gitu kan berarti orang pesimis kan. Karena apa? Karena dia tidak punya pengetahuan atau wawasan yang lebih sehingga mereka dan nggak standar punya dia cara. ya udah segitu, jadi dia nggak cukup puas dengan standar itu Ya, gitu karena loh. dia nggak tahu caranya, nggak tahu hukumnya, nggak tahu kodratnya kayak gitu kayak gitu. Ya udah, memang susah lah. Ketika milih pasangan memang tadi lah bibit bebet bobot. Terus kalau di agama ada agama apa keluarga segala macam. Ya memang itu benar adanya menurut gue sih. Menurut gue benar banget. Berarti definisi cantik dan tampan itu gimana? Kalau gue ngambil konklusinya menurut gue definisi cantik dan tampan itu adalah ketika lo mau milih seorang yang nggak jauh-jauh banget stratanya sama lo. Ini strata apa San? Stratanya jelas nih. sosial, S1, ekonomi, S2, semuanya itu. Strata Maksudnya sosial, ekonomi. dari wawasannya nggak boleh banget di atas, pendidikannya. jangan di atas lu banget. Nanti ngobrol apa malah nggak nyambung. Jangan di bawah lu juga, kasihan lu udah ngomong kalkulus dia masih tambah-tambahan kayak gitu ya kan, nggak nyampe juga. Itu akan bikin capek hati sendiri gitu. Dan lu mungkin kayak gua bilang tadi, lu bisa memaafkan dan memaklumi, itu akan kelelahan lu seumur hidup kayak gitu, ngurusin yang kayak gitu terus gitu. Setuju. Nah, terus dari face juga jangan yang jomplang banget lah kayak gitu paling ya. paling enggak bangun pagi ngeliatnya enak lah. Iya, kan? kayak Ntar gitu. lo bawa kondangan lo suruh pakai Ini helm. jomplang bangetnya itu ya dibanding lu gitu. Jangan dibandingin orang lain. Iya, jangan Ya lo kayak pakai gitu. tolak ukurnya Nicholas Saputra. Nicholas Saputra ya, masa dia posting jempol kaki aja orang pada suka. Iya. Itu kan beda. Padahal jempolnya sama aja sama kita gitu. Makanya kan Gue coba tolong dong, lo mau dong like dong. jempol kaki lu.
Jarinya juga tetap sama 5 juga Iya, gitu. guys. Warnanya pun sama, terang Iya, dikit sih. tapi agak lo baca terang. komennya bisa gini komennya tuh. Ya Allah, itu jempol masa depan aku. Gue bilang di mana masa depannya, Bambang? Sama Di kayak mana? di video klip dia Gila. yang itu juga kan, video klip yang adu rayu rayu. itu, Adu dia rayu. cuma cuci muka doang, Iya. gue ganteng banget. Lah. Coba lo cuci muka. Aduh. Dikali, coba lu San, cuci muka dikali. Wudu, itu wudu. Iya. Lagi Lu wudu dia. wudu. Nah. Itu aja nggak ngaruh. Jadi Oke. balik lagi tadi, Oke, balik lagi. tolak ukurnya tuh ke kita, bukan orang lain ya. Ya. Kayak tadi statementnya gitu kan. bener, iya. Statementnya kayak gitu. Kalau gua ngelihat sesuatu yang tadi pasangan yang cantik, tampan, glowing itu ya semuanya. Udah nggak bisa fisik aja tuh nggak bisa di level kita. Satu di paket umur ya. kita. Iyalah. Udah All in one. Memang nggak gampang cari yang begitu kan. Ada aja kekurangannya. Biasa aja. Ternyata wawasannya luas, penyabar, keibuan kayak gitu-gitu. Ada yang memang dapat paket komplit itu mah hoki aja. Berarti doa dia sepertiga malam luar biasa. Mantap. Kalau menurut gue, pasangan Ya. yang glowing adalah pasangan yang rajin pakai skincare. Betul. Setuju.